Kemudian jemaah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu larangan melaknat orang mukmin dan orang yang tidak berhak untuk dilaknat. Jemaah, kadang seorang muslim itu ketika mengeluarkan kata-kata atau kalimat dari lisannya itu terpengaruh oleh suasana dan keadaan hatinya. Iya. Makanya Nabi SAW memberikan jaminan bagi siapa saja yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya. Nabi SAW jamin dengan syurga. Karena manusia banyak sekali tergelincir dalam masalah ini. Disadari atau tidak sadar, dia telah menyakiti saudaranya dengan lisannya. Makanya Nabi SAW ya menjamin syurga, karena menjaga lisan dan kemaluan itu sangat sulit jamaah. Termasuk perkara mencela dan melaknat. Iya. Tentu ini adalah hal yang perlu untuk diperhatikan setiap muslim, yaitu hendaknya dia menjaga lisannya agar tidak mudah tergelincir, apalagi tergelincir di dalam ya masalah laknat melaknat. Ini perkara yang sangat besar jamaah, dan ini masuk ke dalam ya larangan-larangan yang terabaikan. Baik jamaah, laknat di sini ada dua macam, yaitu mencela. Ya. Pertama mencela, mungkin ada sebagian saudara kita yang mencela hujan. Misalkan ketika turun hujan ya, sial hujan, ya itu bagian dari mencela. Kemudian maksud kedua dari laknat adalah mengusir atau menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya, kemudian Allah melaknat orang yang mencukur alisnya, ya. Dan Allah melaknat pelaku riba, dan Allah melaknat pelaku-pelaku maksiat lainnya. Ya. Jamaah, pertama, Allah Subhanahu wa taala secara tegas kita melaknat orang kafir secara personal yang masih hidup. Iya. Ketika Nabi SAW melaknat Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya, Allah Azza wa Jalla menegur Nabi SAW di dalam firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'u aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Muhammad itu tidak ada sedikit pun campur tanganmu, kata Allah, dalam urusan mereka itu. Atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Sesungguhnya mereka itu orang yang zalim, kata Allah. Ya. Al-Imran ayat 128. Ini Nabi SAW ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena melaknat ya, orang kafir, Abu Jahal dan sekutunya. Maka ini memberi kabar kepada kita bahwasanya jangankan melaknat orang kafir yang masih hidup secara personal, maka melaknat seorang muslim yang masih hidup secara personal itu lebih terlarang. Iya. Adapun orang kafir yang sudah meninggal, maka boleh saja kita melaknatnya. Akan tetapi jamaah, iya, hendaknya kita ya, meninggalkan perkara ini karena ini lebih utama. Ya, apa kata Nabi SAW? Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani, ya, walal fahishi walal badhi'i. Mukmin itu tidak banyak mencela, bukan banyak melaknat, bukan orang yang keji dan bukan orang yang jorok omongannya. Riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Maka ya di antara salah satu ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW, ciri orang mukmin adalah ya di antara salah satunya adalah bukan yang banyak melaknat. Maka kepada orang kafir yang telah wafat, maka boleh saja kita melaknatnya. Ya. Karena mereka wafat di dalam kekafiran. Tetapi yang lebih utama bagi kita adalah meninggalkannya, karena sifat orang muslim adalah meninggalkan perkara yang perkara melaknat. Iya. Kemudian iya, Nabi SAW bersabda di dalam Al-Bukhari, yaitu siapa yang melaknat orang mukmin maka ia seperti membunuhnya. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari? Karena jika ia melaknat seseorang, maka seakan-akan ia mendoakan kejelekan bagi orang tersebut dengan kebinasaan. Iya. Maka jamaah, larangan melaknat ini sangat keras sekali ditentang oleh Islam. Kita dilarang melaknat sesuatu ya, secara personal dan yang masih hidup. Iya.
Akan tetapi kita hanya boleh melaknat di dalam perkara-perkara yang sifat umum, yang sifatnya umum saja. Misalnya kita menyampaikan kepada manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencukur alisnya. Iya, kita katakan itu sifatnya secara umum. Allah melaknat orang yang mencukur alisnya, kita katakan itu sifatnya secara umum. Akan tetapi kalau kita katakan atau tujukan secara personal, ini yang terlarang. Misalnya kita katakan Allah melaknat fulan karena ia telah mencukur alisnya, maka ini tidak boleh. Ya, karena ini terjatuh di dalam perkara laknat. Ya. Makanya seorang muslim dia harus menghindari kata-kata laknat atau celaan. Ya, secara personal. Ya, secara personal kepada yang masih hidup. Ya. Adapun jika dia melaknat atau mencela secara umum, ya, maka itu tidak ada masalah. Seperti ya mencela pelaku riba secara umum dan tidak mencela pelaku riba secara personal. Misalnya juga ya Allah Azza wa Jalla melaknat fulan karena dia telah berbuat riba. Kita tidak tahu jamaah apakah dia sudah terlaknat ataukah tidak. Makanya ya kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika seseorang melaknat, maka laknat atau celaannya itu akan naik ke langit. Ya, ternyata langit menutup rapat pintunya, kemudian laknat itu akan turun kembali lagi ke bumi, akan tetapi pintu bumi tertutup untuk laknat tersebut. Ya. Kemudian laknat itu ya ke sana kemari, ke kiri, ke kanan untuk mencari pihak yang ditujukan laknat tersebut. Iya. Kemudian jika pihak yang dilaknat itu tidak berhak menerima laknat, maka laknat itu akan kembali kepada si pelaknat. Iya. Makanya misalnya ana mengatakan bahwasanya fulan ya terlaknat, tapi ternyata si fulan itu tidak berhak menerima laknat, maka laknat itu akan kembali kepada ana. Makanya jamaah, kita tidak bisa sembarangan dalam melaknat. Kalau melaknat secara umum, taib kita katakan boleh. Ya. Akan tetapi hendaknya setiap muslim meninggalkan perkataan ini. Ya. Karena seorang muslim di antara salah satu ciri-cirinya adalah meninggalkan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang menjurus kepada laknat. Ya. Adapun melaknat orang yang sudah terlaknat, maka kita tidak perlulah melaknatnya gitu kan. Seperti ya kita ya mengatakan bahwasanya mengatakan sesuatu yang sudah terlaknat itu ya buang-buang waktu juga jamaah. Ya, buang-buang waktu. Ada baiknya bahwasanya ya 1 menit kata-kata yang kita keluarkan untuk laknat itu lebih baik kita alokasikan untuk hal yang bermanfaat. Seperti kita berzikir kepada Allah 1 menit itu luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa jamaah. Ya, lebih baik waktu kita yang untuk melaknat itu kita alokasikan daripada kita habiskan waktu kita untuk melaknat seorang muslim, melaknat ya pemimpin, melaknat siapapun yang tidak berhak untuk dilaknat. Ya. Adapun melaknat orang yang berhak untuk dilaknat maka boleh saja, akan tetapi tidak boleh secara personal. Kemudian dalam riwayat Muslim, orang yang banyak melaknat tidak akan diberi syafaat dan syahadatnya tidak akan diterima pada hari kiamat. Ini riwayat Muslim. Nah, ini ancaman bagi orang yang suka melaknat. Iya. Orang yang banyak melaknat tidak akan diberi syafaat. Iya. Dan syahadatnya tidak akan diterima pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inni lam ab'ats la'anna wa innama bu'ithtu rahmat." Aku diutus, kata Nabi SAW, ya, aku diutus itu bukan sebagai tukang laknat, akan tetapi aku diutus sebagai apa? Rahmat bagi seluruh alam. Ya, maka tugas Nabi SAW saja bukan sebagai tukang laknat. Ya, padahal beliau tahu betul siapa di antara manusia yang terlaknat. Akan tetapi beliau tidak enggan untuk melaknat. Itu menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, meskipun kita faham betul dia orang yang terlaknat, tapi kita tidak boleh melaknatnya. Iya. Maka jemaah, ini merupakan di antara salah satu perkara yang banyak ya, dilakukan oleh seorang muslim. Itu terjatuh ke dalam perkara melaknat dan mencela. Ya. Seperti ya ketika hujan turun menyebutkan ya sial hujan turun. Atau mencela, ya menyebut seorang muslim menggantinya dengan nama-nama hewan. Seperti misalkan mohon maaf anjing, ya babi dan lain sebagainya. Tentu ini terjatuh ke dalam perkara laknat, yaitu mencela. Maka itu akan dikembalikan kepada orang yang melaknat dan mencela jika pihak yang dituju dengan laknat dan celaan itu tidak berhak menerima celaan dan laknat itu. Tentu ini perkara yang luar biasa jamaah. Dan hendaknya setiap muslim meninggalkan perkataan-perkataan yang mengandung celaan dan laknat. Karena ini secara tegas dilarang oleh syariat dan Islam secara tegas melarang perkara ini. Karena ini bukan perkara main-main jamaah.
ya pelakunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat besar, dengan balasan yang luar biasa, yaitu tidak diberi syafaat dan syahadatnya tidak diterima. Tentu ini bukan perkara yang main-main. Maka hendaknya setiap muslim berhati-hati di dalam berkata-kata dan menimbang setiap perkataannya. Karena kadang-kadang seorang muslim itu sangat mudah melaknat dan mencela ketika suasana hatinya itu tidak baik, Maka hendaknya kita hendaknya berpikir, menimbang kata-kata kita. Karena kalau kata-kata kita sudah keluar, sudah diucapkan, maka kalimat yang keluar itulah yang akan mengendalikan kita. Dan kita tidak akan bisa lagi mengendalikan kata-kata yang telah keluar. Akan tetapi jika kalimat atau kata-kata itu belum keluar, maka kita bisa mengendalikannya. Maka jangan sampai seorang muslim terjatuh ke dalam perkara ini, karena ini adalah perkara yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara melaknat dan mencela. Termasuk juga diantaranya adalah kafir mengkafirkan, ini masuk juga. Tidak boleh, misalnya kita mengkafirkan seorang muslim. Jika pihak muslim atau fulan yang kita kafirkan itu tidak berhak, maka klaim kafir itu akan kembali kepada kita. Maka dalam perkara ini kita harus berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam setiap perkara-perkara, perkataan-perkataan yang mengandung laknat, celaan atau kafir mengkafirkan.